Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS. Kembali lagi di pelajaran matematika wajib, yaitu tentang program linear. Ini adalah pelajaran yang ketiga, yaitu bagaimana cara menyelesaikan soal cerita. Kalau kemarin kita sudah belajar bagaimana membuat model matematikanya dan bagaimana menentukan daerah hasilnya, nah sekarang ini kita paket lengkap, yaitu menyelesaikan soal cerita. Jadi nanti dari langkah awal sampai langkah akhir kita kerjakan di sini. Karena caranya agak panjang, mohon disimak baik-baik. Oke, contoh soal yang pertama. Seorang penjahit memiliki persediaan 20 meter kain polos dan 20 meter kain bergaris untuk membuat dua jenis pakaian. Pakaian model 1 memerlukan 1 meter kain polos dan 2 meter kain bergaris. Pakaian model 2 memerlukan 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Pakaian model 1 dijual dengan harga 150.000 per potong dan pakaian model 2 dijual dengan harga 100.000 per potong. Berapa sih penghasilan maksimum yang diperoleh oleh si penjahit tersebut? Nah, untuk membuat soal cerita seperti ini, seperti yang sudah Ibu infokan di video-video sebelumnya, yaitu kita membuat model matematikanya terlebih dahulu. Nah, membuat model matematikanya kita menggunakan tabel seperti ini. Nah, jadi di sini kita pakai jenis. Dari kalimat ini sudah ketahuan nih ada dua jenis pakaian. Pakaian yang mana? Model 1 dan model 2. Oke, ini model 1, ini model 2. Lalu di sini ada bahan yang lain, yaitu bahannya ada yang kain polos sama kain bergaris. Kita buat di sini polos dan bergaris. Dibilang model 1 perlu 1 meter kain polos dan 2 meter kain bergaris. Berarti model 1, 1 meter kain polos dan 2 meter kain bergaris. Dan model 2, 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Berarti model 2, 2 meter kain polos dan 1 meter kain bergaris. Ini berdasarkan ceritanya ya. Nah, setelah itu di sini ada info lagi nih untuk penjualan. Katanya kalau model 1 dijual 150.000 per potong. Kalau model 2 dijual 100.000 per potong. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat di sini ada lagi nih memiliki persediaan 20 meter kain polos dan 20 meter kain bergaris. Berarti jumlah kainnya itu paling banyak adalah 20 meter, tidak bisa lebih dari 20 meter. Karena tidak bisa lebih dari 20 meter, maka tandanya kurang dari. Sampai sini paham ya? Nah, kalau sudah buat tabel, maka kita membuat model matematikanya, yaitu seperti ini. Ini jadi X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20. Pertidasamaan yang pertama. Lalu yang ini menjadi 2X ditambah 1Y kurang dari sama dengan 20. Ini yang kedua. Lalu ditambah X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 agar nanti hasilnya positif. Lalu ini ditambah, ini fxy atau fungsi tujuan. Jadi 150.000 X ditambah 100.000 Y. Ini nanti digunakan untuk menentukan berapa sih penjualan maksimumnya. Kalau model matematikanya sudah selesai, kita buat gambarnya. Tapi sebelum buat gambar, kita cari dulu titik potong dari masing-masing pertidaksamaan. Yang pertama kita hitung dulu titik potong dari pertidaksamaan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 20, yaitu dengan menggunakan tabel seperti ini. X-nya 0 dan Y-nya 0. Dan ini didapat dari, yang pertama kita Y-nya 0. Ini kan persamaannya X tambah 2Y sama dengan 20. Ya kan? Ini X tambah 2Y kurang dari 20. Tapi kalau mau menghitung titik potong, tandanya diganti menjadi sama dengan. Lalu Y-nya kita ganti jadi 0. Jadi 2 kali 0 ya 0. X tambah 0, X. Berarti X sama dengan 20. Maka ini titik potongnya menjadi 20,0. Lalu kita cari deh yang ini, kenapa sih kok bisa 10 ketika X-nya 0, caranya seperti ini. Nah, masukkan persamaannya dulu, X ditambah 2Y sama dengan 20, X-nya kita ganti 0, jadi 0 ditambah 2Y sama dengan 20. 0 tambah 2Y ya 2Y. Nah, untuk mendapatkan Y berarti kita bagi dengan 2. 20 dibagi 2, 10. Berarti titik potong ini adalah 0,10. Lalu yang kedua kita cari
Dari persamaan 2x ditambah y kurang dari sama dengan 20. Nanti kurang dari sama dengannya kita ganti menjadi sama dengan. Kita cari dulu yang ini, kenapa sih kok bisa dapat 10? Nah, per tidak samaannya kita rubah jadi persamaan. Lalu y-nya kita ganti dengan 0. Y kita ganti 0, 2x ditambah 0 ya 2x. Nah, untuk mendapatkan nilai x kita bagi dengan 2. Jadi ini habis, 2-nya hilang, 20 dibagi 2, 10. Maka titik potong ini adalah 10,0. Lalu lanjut, kok bisa Bu dapat 20 ketika x-nya 0? Dari sini 2x tambah y sama dengan 20. X-nya sekarang yang kita ganti 0 menjadi 2 kali 0. 2 kali 0 ya 0, 0 ditambah y ya y. Maka y hasilnya 20. Jadi titik potongnya adalah 0,20. Nah, kalau misalnya Ibu menerangkan terlalu cepat, boleh kalian ulangi lagi atau kalian lihat video yang sebelumnya. Oke, kita lanjut. Kalau menentukan titik potongnya sudah, berarti kita membuat grafik. Yang pertama kalian buat dulu diagram kartesiusnya. Kalau sudah, kita plot nih titik potong dari garis yang pertama. Dari persamaan ini, x tambah 2y kan kita dapat titik potongnya 20,0 dan 0,10. Jadi seperti ini. X-nya 20, y-nya 0 ya di sini. Lalu x-nya 0, y-nya 10 kira-kira di sekitar sini. Oke. Kalau sudah, kita buat garis dan tentukan daerah penyelesaiannya. Jadi seperti ini. Bu, kok arsirannya ke bawah? Oke, perhatikan ya. Untuk menentukan daerah hasil penyelesaian ini, kita ganti x dan y-nya menjadi 0. Maka 0 ditambah 2 kali 0. Ya 0. 0 kurang dari sama dengan 20. Betul nggak 0 kurang dari 20? Betul, karena 0 kurang dari 20, ini kan 0 nih, maka 0-nya kita arsir. Jelas ya? Lalu ke persamaan lalu ke pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2x ditambah y kurang dari 20, kita dapat titik potongnya 10,0 dan 0,20, yang artinya x-nya 10 dan y-nya 20. X-nya 10, y-nya 20. Nah, kita buat daerahnya kira-kira seperti ini. Dapat dari mana, Bu? Kok arsirannya ke sini, nggak ke sebelah atas? Karena gini, x dan y-nya kita ganti 0, maka 2 dikali 0, 0. Ditambah 0 ya 0. 0 kurang dari 20, betul tidak? Betul, karena 0 kurang dari 20, maka 0-nya ini kita arsir ke bawah. Jelas ya? Oke, ingat model matematika yang sebelumnya. Tadi ada tambahan x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, x dan y lebih dari sama dengan 0 itu wilayahnya di sebelah sini. Nah, yang Ibu garis putih. Y lebih dari 0 artinya y-nya tuh ke kanan arsirannya. Tapi di atas, oke? Lalu x lebih dari 0 berarti artinya wilayah x yang positif yang akan kita arsir sepanjang ini nanti akan kita arsir. Jelas ya? Dari gambar-gambar ini bisa kita lihat mana sih yang diarsirnya paling banyak. Kalau wilayah ini yang kena cuma yang putih doang, ya kan? Kalau wilayah ini yang kena cuma biru dan putih doang. Tapi yang lengkap adalah udara ini. Nih. Nah, kena semuanya. Nah, dari sini kita dapat deh titik-titik pembatasnya, yaitu titik ini. 0,10 dan 10,0. Lalu ini gimana Bu titiknya Bu? Aku nggak tahu berapa. Karena kita tidak tahu, kita cari titik potongnya. Titik potong dari garis yang pertama dengan garis yang kedua. Kita cari titik potongnya dengan cara eliminasi substitusi yang ada di pelajaran SMP. Jadi kan tadi garisnya x ditambah 2y sama dengan 20 nih. Terus garis yang kedua 2x tambah y sama dengan 20. Ini kita eliminasi substitusi. Caranya adalah di sini ada variabel x dan ada variabel y. Kalian pilih satu saja yang mau kalian samakan. Misal,
Ini kan di depan X angkanya 1. Sedangkan yang bawah di depan X angkanya 2. Lah ini kan beda. Berarti ini misal kita samakan, yaitu dengan cara dikali silang. Yang atas kita kalikan 2, yang bawah kita kalikan 1. Jadi seperti ini. Oke? Kalau sudah, berarti persamaan yang pertama kita kalikan 2 semua. Berarti X dikali 2, 2X, ditambah 2Y dikali 2, 4Y, sama dengan 20 dikali 2, 40. Jadi seperti ini. Jelas ya? Ini tidak berubah karena dikali 1. Kalau dikali 1 kan tidak berubah. Nah, jadi seperti ini. Kalau sudah, kita kurangi ya. Kita kurangi, habis 2X-nya, sisa 4Y, dikurangi Y, 3Y. 40 dikurangi 20, 20. Nah, untuk mencari Y berarti kita bagi 3. Berarti hasilnya 20 per 3. Y-nya sudah ketemu, Bu. Terus X-nya gimana, Bu? Nah, untuk mendapatkan X, kalian pilih salah satu dari persamaan ini yang paling sederhana, yaitu persamaan yang atas ya, sederhana ya. Nah, jadi X ditambah 2Y sama dengan 20, kita ambil satu persamaan saja, tidak usah dua-duanya. Lalu Y-nya ini kita ganti dengan yang di sini, jadi 20 per 3. Kita kalikan jadi 40 per 3 sama dengan 20. Nah, dapat X-nya, berarti kan pindah ruas. Maka 20 dikurangi 40 per 3. 20 dikurangi 40 per 3 hasilnya 20 per 3. X-nya sudah ketemu, Y-nya sudah ketemu, maka titik potong yang di sini adalah 20 per 3, 20 per 3. X-nya 20 per 3, Y-nya 20 per 3. Kalau sudah sampai sini, baru deh kita bisa menghitung yang namanya fungsi tujuan. Kita buat tabelnya agar lebih mudah. Tadi dari gambar ini kita dapat titik potongnya 10,0, 0,10, dan 20 per 3, 20 per 3. Lalu fungsi tujuannya adalah 150.000 X ditambah 100.000 Y. Kalau sudah, dari fungsi tujuan ini kita masukkan per titik potong. Kita coba titik potong yang pertama yaitu 10,0. Berarti X-nya kita ganti 10. Nih, X ini kita ganti 10. Y yang ini kita ganti 0. Menjadi seperti ini. 150.000 dikali 10 ditambah 100.000 dikali 0. Hasilnya adalah 1.500.000. Lalu kita coba titik potong yang kedua, di mana artinya X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 10. Menjadi 150.000 dikali 0 dan 100.000 dikali 10. Hasilnya 1 juta. Kemudian titik potong yang ketiga, 20 per 3 dan 20 per 3. Di mana X-nya 20 per 3 dan Y-nya 20 per 3. Setelah kita hitung, hasilnya kira-kira kita bulatkan menjadi 9.666.667. Nah, dari sini bisa kita dapatkan, jadi penghasilan maksimum yang dapat diperoleh penjahit tersebut adalah 9.666.667. Sekarang ke contoh yang kedua, yaitu contoh yang terakhir. Di sini bisa kita lihat kalau pemerintah itu akan mengirim bantuan logistik minimal berupa 100 peti makanan dan 80 peti obat-obatan menggunakan 2 jenis kendaraan, yaitu helikopter dan truk. Helikopter bisa mengangkut 10 peti makanan dan 14 peti obat, sedangkan truk bisa mengangkut 10 peti makanan dan 6 peti obat. Jika biaya operasional pengiriman menggunakan helikopter 2.500.000 dan truk 1.500.000 sekali jalan, maka biaya minimum yang mengangkut seluruh bantuan logistik adalah berapa? Nah, jadi kalau soal pertama itu menanyakan biaya maksimum atau penghasilan maksimum. Sedangkan kalau yang ketiga yang ditanya adalah biaya minimumnya berapa. Oke. Dari soal cerita ini bisa kita tahu kalau ternyata jenisnya adalah helikopter dan truk.
Lalu dari masing-masing ini akan membawa sesuatu, yaitu makanan dan obat-obatan. Sehingga bisa kita buat jadi seperti ini tabelnya. Jenisnya helikopter dan truk. Yang diangkut adalah makanan dan obat. Tadi dibilang kalau helikopter itu bisa bawa 10 peti makanan dan 14 peti obat. 10 peti makanan dan 14 peti obat. Sedangkan truk bisa angkut 10 peti makanan dan 6 peti obat. Jadi truk 10 peti makanan dan 6 peti obat. Biaya operasionalnya, maaf ini bukan penjualan ya, ini harusnya biaya operasional, nanti akan ibu ganti. Jadi di sini bukan penjualan, ini adalah biaya pengiriman. Nah, katanya kalau helikopter itu 2.500.000 sekali jalan, sedangkan truk ini adalah 1.500.000 sekali jalan. Tapi nggak cuma sampai sini doang, karena di sini ada kata-kata nih, minimal berupa 100 peti makanan dan 84 peti. Minimal, berarti artinya paling sedikit 100 peti. Berarti kalau minimal 100, maksimal boleh banyak dong. Nah, karena maksimalnya kita nggak tahu berapa, maka tandanya adalah lebih dari 100. Yang artinya paling kecil 100, sedangkan 101 boleh, 102 boleh, 103 boleh, 104 boleh, dan seterusnya. Itulah arti dari lebih dari. Dan yang obat juga sama, karena kan minimal 84 peti, berarti 85 boleh, 87 boleh, dan seterusnya boleh. Maka kita beri tanda lebih dari sama dengan. Jelas ya sampai sini? Jadi beda dengan soal yang sebelumnya. Lalu, kalau sudah kita buat model matematikanya menjadi seperti ini. 10x ditambah 10y lebih dari sama dengan 100. Dan ini bisa kita sederhanakan jadiin seperti ini. Kok bisa Bu? Dari mana caranya? Masing-masing ini punya 0 kan? Nolnya ya udah kita coret 1. Jadi sisa x tambah y lebih dari sama dengan 10. Lalu yang kedua, 14x ditambah 6y lebih dari sama dengan 84. Ini juga bisa kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 2 menjadi 7x ditambah 3y lebih dari sama dengan 42. Lalu kita jumlahkan atau kita tambahkan dengan x dan y lebih dari 0 agar hasilnya positif. Lalu fungsi tujuannya adalah 2.500x plus 1.500y. Paham ya sampai sini ya? Kalau model matematikanya sudah, kita cari titik potong menjadi seperti ini. X-nya 0, Y-nya 0. Dapat 10 dari mana? Ini dari persamaan yang pertama yang ini ya. Oke. Y-nya kita ganti 0, X tambah 0, X hasilnya 10. Lalu ini 10 dari mana? Pakai persamaannya tadi lagi, X tambahnya sama dengan 10, X-nya kita ganti 0, 0 tambah Y, Y sama dengan 10. Maka titik potongnya adalah 0,10 dan 10,0. Lalu kita cari titik potong dari pertidaksamaan yang kedua, yang ini ya. Jadi seperti ini hasilnya. Dapat 6 dari mana? Dari seperti ini. 7X tambah 3Y sama dengan 42. Y-nya kita ganti 0 menjadi 7X tambah 0 ya 7X. Agar kita dapat X ya kita bagi 7. Berarti 7X dibagi 7X, 42 dibagi 7, 6. Lalu yang ini dapat 4 dari mana? Dari hal seperti ini. 7X tambah 3Y sama dengan 42. X-nya sekarang yang kita ganti 0. 7 kali 0 ya 0. 0 tambah 3Y ya 3Y. Nah 3Y, oh ini ada yang kurang ya. Ini kan harusnya 3Y tambah 42. Nah, jadi untuk mendapatkan nilai Y, kita bagi dengan 3. 42 dibagi 3 adalah 14. Maka titik potong dari pertidaksamaan yang kedua adalah 0,14 dan 6,0. Kalau sudah kita buat diagram kartesiusnya, kita tentukan titik potong dari pertidaksamaan yang pertama yaitu 10,0 dan 0,10, kira-kira titiknya di sini. Nah, habis itu kita buat daerahnya. Bu, kok sekarang kok ke atas Bu arsirannya? Kita masukkan X dan Y-nya 0. Berarti 0 tambah 0, 0. 0 lebih dari 10, benar atau salah? Salah ya. Karena 0 ini salah, maka yang kita arsir adalah daerah kebalikannya, yaitu ke atas.
Selanjutnya, dari yang pertidaksamaan kedua, kita dapat titik potongnya 6,0 dan 0,14 kira-kira di sini. X-nya 6,0, Y-nya 14,0, kita beri garis dan kita tentukan daerahnya kira-kira seperti ini. Kok ke atas lagi, Bu? Kita ganti X, Y-nya 0, 7 kali 0, 0, ditambah 3 kali 0, 0, 0 tambah 0, 0. 0 bener nggak lebih dari 42? Salah kan? 0 salah, berarti dari wilayah arsirannya adalah yang sebelah sana. 0-nya jangan kita arsir. Kalau sudah, kita tambahkan lagi wilayah X sama dengan X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0, jadi seperti ini wilayahnya. Nah, kalau sudah, kita tentukan mana sih yang diarsir paling banyak, yaitu wilayah yang sebelah sini nih. Ini yang diarsir semua. Putihnya kena, hijaunya kena, birunya juga kena. Maka kira-kira bentuknya seperti ini dan dibatasi oleh 3 titik ini. Titik yang pertama 10,0, titik yang kedua 0,14, dan yang ketiga kita cari menggunakan eliminasi substitusi. Kita pakai X tambah Y sama dengan 10. Ingat pertidaksamaannya kita ganti jadi sama dengan dulu. Lalu 7X tambah 3Y sama dengan 42. Kalau yang pertama ibu samakan X, kalau yang kedua ibu samakan Y. Yang artinya ini kan 1, ini kan 3. Berarti yang atas ibu kalikan 3, yang bawah ibu kalikan 1. Oke ya. Berarti yang atas kita kalikan 3 semua menjadi 3X tambah 3Y sama dengan 30. Yang bawah karena dikalikan 1 hasilnya tidak berubah. Kalau sudah kita kurang. 3Y dikurangi 3Y habis. 3X dikurangi 7X negatif 4X. 30 dikurangi 42 negatif 12. Negatif coret aja, jadi sisa 4 dan 12. Untuk mendapatkan 4 kita bagi dengan untuk mendapatkan X kita bagi dengan 4, jadi 12 dibagi 4, 3. Kalau X sudah ketemu, kita pilih salah satu dari yang paling gampang persamaannya, yaitu yang atas. X tambah Y sama dengan 10. X-nya kita ganti 3, menjadi 3 tambah Y sama dengan 10. Ini pindah ruas ya, jadi hasilnya 7. Berarti titik potong ini adalah 3,7. Kalau sudah, baru deh kita tentukan nilai minimumnya dengan menggunakan fungsi tujuan. Nah, ingat titik potongnya ada 3 ya. 10,0, 0,14, dan 3,7. Dari sini fungsi tujuannya adalah 2.500X dan 1.500Y. Kita masukkan sama-sama nilai X dan Y-nya seperti contoh yang pertama. Ini kita ganti X-nya 10 dan kita ganti Y-nya 0 menjadi 25 juta. Sedangkan di titik potong yang kedua, X-nya kita ganti 0, Y-nya kita ganti 14, hasilnya adalah 21 juta. Sedangkan titik potong yang ketiga, X-nya kita ganti 3, Y-nya kita ganti 7, maka hasilnya 18 juta. Ingat pertanyaannya, berapa biaya minimum? Berarti kalian cari biaya berapa yang paling sedikit, yaitu 18 juta. Jadi, biaya minimum untuk mengangkut seluruh bantuan logistik adalah 18 juta. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan 3 helikopter dan 7 truk saja. Sampai sini paham? Silakan kalau tidak paham, kalian ulangi lagi videonya sampai kalian paham atau bisa kalian tanyakan kepada ibu. Oke, cukup sekian pembelajaran dari ibu. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Kurang lebih dari video ini ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya.